Pak Bimo adalah seorang detektif yang sangat terkenal di daerahnya guys. Nah, kamu sebagai detektif baru diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus agar kamu bisa dikatakan sebagai detektif handal. Gimana? Kamu udah siap untuk menjadi detektif? Yuk kita selesaikan semua kasus-kasusnya ya guys. Jangan lupa untuk fokus dan teliti akan semua cluenya. Kasus pembunuhan di restoran. Pada suatu hari ada seseorang yang menelpon detektif Bimo dan mengatakan kalau di restoran tempatnya bekerja ada kejadian pembunuhan. Kemudian kamu dan detektif Bimo pun langsung menghampiri TKP untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang perampokan itu. Saat detektif Bimo dan kamu sampai di TKP, kamu melihat seseorang yang tewas dengan luka bocor di kepalanya. Lalu detektif Bimo menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu si manajer mengatakan, saat itu restoran sedang ramai pak. Nah sekitar jam 19.30 listrik di kota padam dan setelah menyala orang ini ditemukan tewas. Saat tahu kejadian seperti itu, kamu pun langsung memeriksa CCTV dan mengunci restoran agar pelaku nggak melarikan diri. Setelah melihat CCTV, ada 3 orang yang bisa bapak curigai pada kasus ini. Setelah mendengar cerita dari manajer, detektif Bimo dan kamu pun langsung bergegas menemui para pelaku. Kemudian detektif Bimo menanyakan apa yang mereka lakukan saat listrik sedang padam. Orang pertama berkata, "Halo pak, perkenalkan nama saya Ilham. Aku nggak tahu kenapa dia bisa terbunuh pak. Pada saat listrik padam, aku lagi memakai pomade di toilet. Dan saat itu juga aku keluar toilet untuk mencari kaca dan menyisir rambutku." Orang kedua berkata, "Perkenalkan nama saya Ridwan pak. Saat listrik padam, aku baru aja mencuci tanganku. Karena listrik padam, aku segera mengeringkan tangan dengan mesin pengering dan setelah itu aku langsung keluar. Soal kematiannya, aku sama sekali nggak tahu apa-apa." Orang ketiga berkata, "Perkenalkan nama saya Adit pak. Pada saat listrik mati, aku lagi buang air besar. Pada saat listrik mati, aku coba meneranginya dengan HP-ku pak. Memang sih tadi aku mendengar kalau ada suara bergemuruh di depan kaca tadi." Setelah mendengar jawaban dari para terduga, detektif Bimo masih agak kebingungan guys. Menurut kamu siapa nih orang yang telah berbohong? Coba kamu pikirkan dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu siapa menurut kamu yang terduga telah berbohong? Jadi jawabannya adalah Ridwan. Karena kalau kamu mendengarkan dengan detail dari alasannya itu nggak masuk akal banget. Masa ada mesin pengering otomatis bisa nyala dalam keadaan listrik padam? Pastinya dia udah berbohong agar bisa kabur dari incaran para detektif tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kasus pencurian baju mahal. Setelah menyelesaikan kasus pertama, detektif Bimo dan kamu mendapatkan kasus lagi nih dari kepala detektif di daerah Tangerang. Diketahui terjadi pencurian di salah satu butik ternama di daerah sana. Saat itu lagi turun hujan dari pagi hingga sore. Kamu dan detektif Bimo langsung bergegas ke butik itu. Setelah sampai, detektif Bimo pun langsung mencari manajer yang harus ia tanyakan. Sang manajer mengatakan kalau yang mencuri baju mahalnya adalah salah satu staf dari butik itu. Setelah mengetahui hal itu, detektif Bimo pun langsung menginterogasi mereka. Detektif berkata, "Apa yang kalian lakukan saat baju itu menghilang?" Orang pertama berkata, "Halo Pak, perkenalkan nama saya Ratna. Saya merupakan kasir di sini. Saat kejadian saya lagi ada di luar butik Pak, karena aku lagi makan di bangku taman. Ibuku membawakan makanan kesukaanku untuk makan siang, jadi aku sama sekali nggak tahu kejadian itu." Orang kedua berkata, "Perkenalkan nama saya Yanti Pak. Aku aja ditugaskan untuk menjaga baju itu. Jadi mana mungkin aku mengambilnya saat kejadian aku lagi pergi ke toilet dan meminta Rizka untuk menjaganya. Jadi aku nggak tahu tuh kenapa baju itu bisa dicuri Pak." Orang ketiga mengatakan, "Hai Pak, perkenalkan nama saya Rizka. Iya memang benar aku yang diminta Yanti untuk menjaga baju itu. Tapi saat kulihat udah jam 12 siang dan waktu istirahat, aku pun refleks untuk menghampiri tasku dan ngecek bekal makan siang yang ingin aku makan di tangga darurat nanti. Tapi saat aku kembali, bajunya udah hilang Pak." Setelah detektif Bimo mendengarkan argumen dari mereka, kelihatannya detektif masih kebingungan. Yuk coba kamu bantu detektif Bimo untuk menemukan pelakunya ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys, udah menentukan jawabannya? Jadi jawaban yang tepat adalah si Ratna tuh. Kamu perhatikan aja argumennya. Masa dia bilang kalau dia lagi makan di taman?
Kan udah jelas-jelas dari pagi hingga sore lagi hujan ya. Ngapain dia makan siang di taman? Yang ada makanannya malah kebasahan dong. Kamu tadi ngiranya siapa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kasus pencurian es krim. Setelah Detektif Bimo dan kamu membawa perampok di Tangerang untuk ke kantor polisi, tiba-tiba telepon Detektif Bimo kembali berdering. Ternyata ia mendapat telepon dari seseorang yang telah kemalingan. Akhirnya Detektif Bimo dan kamu bergegas mendatangi TKP. Setelah sampai di sana, Detektif Bimo langsung menanyakan kronologi kepada orang tersebut. Orang itu mengatakan, "Aku baru aja beli es krim coklat di toko kelontong karena hari ini sangat panas, Pak. Lalu es krim itu aku masukkan ke kulkas dan aku tinggal sebentar ke toilet. Saat aku kembali dan ingin makan es krimnya, ternyata es krimku udah hilang." Setelah mendengar kronologinya, akhirnya Detektif Bimo mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah itu. Yang pertama ada Wildan. Ia berkata, "Aku sama sekali nggak tahu es krimnya di mana, Pak. Aku dari tadi lagi sibuk di kamar untuk mengerjakan tugas dari guruku karena tugas ini akan dikumpulkan besok. Jadi aku nggak mungkin, Pak, ngambil es krimnya." Yang kedua ada Yogi. Ia bilang, "Aku dari tadi siang lagi menonton drama kesukaanku, jadi aku nggak mungkin ngambil es krimnya. Aku nonton di kamar sambil minum es cola kesukaanku, karena aku cek di HP kalau hari ini cuacanya lagi panas banget." Yang ketiga ada Rifki. Ia bilang, "Aku baru aja pulang dari rumah temanku karena hari ini aku ada tugas dan mengambil data di rumahnya. Hari ini cuaca sangat panas dan untungnya temanku membuatkanku es kelapa yang sangat segar. Jadi mana mungkin aku yang ngambil es krimmu." Setelah menanyakan orang-orang yang ada di rumah, akhirnya Detektif Bimo pun masih kebingungan siapa pelakunya. Menurutmu siapakah di antara mereka yang telah memakan es krimnya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana guys, kalian udah tahu siapa yang telah memakan es krim itu? Yap, selamat buat kalian yang menjawab Rifki. Kalau dia abis makan es kelapa, kenapa di pipi dan bajunya ada noda coklat ya? Udah pasti dia berbohong guys. Siapa aja nih yang jawab benar? Aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kasus pembunuhan di universitas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Detektif Bimo dan kamu berpatroli di kota menggunakan mobil dinas. Saat di jalan, Detektif Bimo dan kamu mendapatkan tugas untuk memecahkan kasus di sebuah universitas. Ketika sampai di sana, Detektif Bimo dan kamu melihat seorang mahasiswa tergeletak dengan luka tusuk. Security di kampus itu mendapatkan 3 terduga dalam kasus penusukan ini. Yang pertama ada Bayu. Ia bilang, "Aku nggak mungkin melakukan pembunuhan itu, Pak. Hari ini aja aku lagi sibuk belajar karena akan ada tugas ambil nilai dari guruku nanti. Gak mungkin banget kan aku yang telah membunuh dia?" Nah, aku baru tahu pembunuhan ini ketika Bapak memanggilku untuk meminta keterangan tentang kematiannya. Yang kedua ada Fajar. Ia bilang, "Aku nggak tahu apa yang terjadi padanya, Pak. Tadi pagi aku sempat mengajaknya untuk ke loker karena ada barangku yang ketinggalan. Tapi dia nggak mau ikut karena katanya ada yang harus ia kerjakan. Jadi aku pergi ke lokerku sendirian deh. Setelah aku mengetahui ini, aku jadi merasa bersalah, gak memaksanya untuk menemaniku. Mungkin kalau aku memaksanya, gak akan ada kejadian kayak gini." Yang terakhir ada Almi. Ia bilang, "Aku gak tahu kenapa ada yang tega membunuhnya, Pak. Aku dari pagi harus latihan tim sepak bola di kampus karena minggu depan akan ada turnamen antar kampus, Pak. Lagian aku juga gak terlalu dekat dengannya, tapi aku tahu kalau dia orang yang sangat cerdas. Dan aku ingin berprestasi sepertinya, Pak." Setelah mendengar alasan dari para terduga, akhirnya Detektif Bimo mengetahui siapa pelakunya guys. Menurut kamu siapa nih pelakunya? Yuk coba ditebak, waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelaku pembunuhannya adalah Almi guys. Karena kalau kamu perhatikan, ada robekan bajunya Almi yang ada di sebelah mayat mahasiswanya. Udah jelas banget kalau dia telah berbohong untuk menghindari Detektif Bimo. Tadi kamu jawabnya siapa nih? Kita lanjut lagi ya ke teka-teki selanjutnya. Kasus bonus. Di teka-teki terakhir ini ada 2 orang yang lagi memasak. Katanya ada di antara mereka yang salah satunya merupakan seorang psikopat yang sangat sadis.
Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu untuk menjawabnya. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau kalian udah nemu, yuk langsung aja kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys beberapa kasus teka-teki logika yang harus kamu selesaikan bersama Detektif Bimo. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!